Menurut gaya Xiao Dian sebelumnya, tubuh pemuda itu belum mendarat, dan tubuhnya melintas di depan pemuda itu, lalu menamparnya, dan tubuh pemuda itu terlempar lagi. Kemudian, tubuh kecil itu melintas lagi, menghampiri pemuda itu, lalu menendangnya, langsung menendang pemuda itu ke tanah, membuat lubang besar. Puff! Pemuda itu memuntahkan darah, wajahnya pucat, wajahnya bengkak, orang tuanya tidak mengenalnya. Dari awal pertempuran hingga akhir pertempuran, pemuda itu tidak pernah bertarung, dan langsung dianiaya. Xiao mengintip ke arah pemuda itu dan kemudian bersenandung, membosankan. Wajah bintang-bintang semakin buruk, yang benar-benar terlalu kuat, dan rencana awal bintang-bintang telah sepenuhnya dikalahkan. Sekarang Yun Wei telah memenangkan 3 kemenangan, dan kedua belah pihak kembali bermain imbang. Sudut mulut Yun Wei sedikit terangkat, karena menurut pernyataan Ye Chen sebelumnya, tidak peduli bagaimana dia muncul selanjutnya, tidak akan ada keraguan bahwa bintang-bintang akan dikalahkan. Aku akan bermain di pertandingan berikutnya. Ye Chen berinisiatif untuk maju dan berkata. Yun Wei mengangguk dan berkata, pertempuran bintang ini seharusnya tidak mengirimkan 3 lapis Daluo Jinxian. Jika kalian bertemu Daluo Jinxian lapis kedua, kalian juga bisa mengatasinya. Pihak bintang telah menghadapi masalah besar, rencananya telah berubah total, dia sekarang tidak tahu bagaimana cara bermain, karena bagaimanapun mereka bermain, tingkat kemenangan akhir mereka tidak terlalu besar. Pada akhirnya, pihak bintang memutuskan untuk mengirimkan Daluo Jinxian lapis kedua. Jika dia terus mengirimkan Daluo Jinxian lapis pertama, itu hanya akan menjadi kepala. Mengirim Daluo Jinxian lapis kedua mungkin akan memenangkan permainan. Kedua belah pihak telah mencapai posisi tengah, bintang melihat Yun Wei di sisi ini adalah Daluo Jinxian, mulutnya sedikit terangkat, dia pikir kali ini taruhannya benar. Namun, kali ini, Yun Wei tidak membiarkan Ye Chen mengalahkan jumlah orangnya. Bintang mengerutkan kening dan tampak sedikit gelisah, yang sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat sebelumnya. Kau ingin aku menggendong bayi? Kau menyerah saja. Pemuda di lantai 2 Daluo Jinxian di sisi bintang mendengus dingin. Ye Chen berkata, mengaku kalah. Bukan gayaku untuk kalah tanpa perlawanan, apalagi aku tidak akan kalah. Tanda seru petik 2, konyol, kalau begitu aku akan menghajarmu sampai bertekuk lutut dan menyerah. Pemuda di lantai 2 Daluo Jinxian itu berteriak dingin, lalu menebaskan pedangnya ke arah Ye Chen. Tubuh Ye Chen melesat dan bergerak cepat. Kemudian, Ye Chen mengaktifkan pedang emas hijau darah suci secara menyeluruh, dan kekuatan dahsyat meledak dari pedang emas hijau darah suci dan menebasnya. Ye Chen langsung melepaskan hukum kaisar dan metode bertarung suci. Pedangnya sangat mengerikan. Pedang itu bertabrakan dengan cahaya pedang pemuda di lantai 2 Daluo Jinxian, dan cahaya pedang pemuda di lantai 2 Daluo Jinxian hancur dalam sekejap. Kekuatan pedang Ye Chen tak tertandingi, dan langsung membunuh pemuda lantai 2 Daluo Jinxian. Wajah pemuda di lantai 2 Daluo Jinxian berubah drastis, dan tubuhnya tiba-tiba mundur, tetapi ia tidak bisa lolos dari pedang. Puff! Pedang itu terbelah di lantai 2 tubuh Daluo Jinxian, dan langsung memotong noda darah. Bagian kiri tubuhnya hampir terpisah dari tubuhnya. Satu pedang mengalahkan Daluo Jinxian di lantai 2. Baik sisi bintang maupun sisi Yun Wei terpesona. Di mana lantai pertama Daluo Jinxian, itu benar-benar terasa seperti lantai 3 Daluo Jinxian. Bintang-bintang telah salah lagi. Siapa sangka lapisan kedua Daluo Jinxian akan dikalahkan oleh Daluo Jinxian. Kini Yun Wei telah meraih 4 kemenangan, dan terdapat 2 Daluo Jinxian di lapisan ketiga dan 6 Daluo Jinxian di lapisan kedua. Bagaimanapun perhitungan pertempuran, mereka tetap akan menang. Karena ada 4 Daluo Jinxian di sisi lain bintang. Bagi Yun Wei, yang tidak perlu mengirimkan Daluo Jinxian lapisan pertama, ialah yang akan memberikan kemenangan. Ketika pertempuran mencapai titik ini, Yun Wei berkata sambil tersenyum, bintang, kurasa situasinya sudah jelas sekarang. Apakah kalian ingin terus bertanding? Kalian sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Wajah Star menjadi sangat muram. Awalnya ia sangat percaya diri untuk datang ke benua Crab Myrtle ini, tetapi ia tidak berpikir bahwa seluruh situasi sepenuhnya di luar kendalinya. Kalau begitu, tentu saja, teruslah membandingkan. Tidak ada yang tahu hasil akhirnya sampai saat-saat terakhir. Bagaimana mungkin bintang bisa begitu mudah menyerah? Yun Wei berkata sambil tersenyum, kalau begitu, teruslah memulai. Yun Wei berkata, menatap Ye Chen dan bertanya, sekarang bagaimana kita bisa membandingkan? Ye Chen berkata, kirim 3 lapis Daluo Jinxian untuk bertarung. Yun Wei mengangguk, lalu seorang pemuda berdiri dan berkata, aku akan berperang. Pembicara itu, bernama Luo Tian, memiliki 3 lapis Daluo Jinxian, peringkat kedua setelah Yun Wei di daratan Lagerstroemia Indica. Tangan Luo Tian, atau Yun Wei yang lebih santai, mengangguk. Luo Tian tampil menonjol, dan pihak bintang yang dikirim adalah Daluo Jinxian tingkat 2. Hal ini tidak perlu dibandingkan, pihak lawan langsung mengakui kekalahan. Pihak Yun Wei telah meraih 5 kemenangan, dan wajah Daluo Jinxian kembali terlihat buruk. Jadi, jika tidak ada kecelakaan, 4 Daluo Jinxian di pihak Yun Wei akan meraih 4 kemenangan, sementara Daluo Jinxian tingkat 2 hanya tersisa 4. Jika Yun Wei memenangkan 4 pertandingan lagi, ia akan menang. Dan keempat pertandingan ini pasti akan menang, karena ia masih memiliki beberapa Daluo Jinxian di tingkat 1.
Yun Wei berkata sambil tersenyum, Daluo Jinxian, kurasa lebih baik tidak membuang waktu. Kalian telah kehilangan segalanya. Kalian sudah sangat jelas di hati kalian, jadi tidak penting untuk terus membandingkan. Kalian harus mengakui kekalahan. Wajah Daluo Jinxian sangat buruk, dan hasil akhirnya adalah kekalahan telak yang tak pernah ia duga. Ku bilang, nak, apa kau pikir kau bisa menang kembali? Akui saja, aku masih ingin segera pergi ke jalan. Jangan buang waktuku yang berharga. Roh Kudus berkata dengan nada yang tak kalah. Wajah Star memucat, dan ia mengepalkan tinjunya erat-erat. Meskipun ia enggan mengakui kekalahannya, bahkan jika ia terus bertanding, kekalahan itu sudah pasti. Namun, setelah kalah, peta bintang akan diberikan kepada Lagerstroemia sebagai taruhan, dan kita juga harus mengakui bahwa benua nebula tidak sebaik Crab Myrtle. Ini tidak hanya menghilangkan rahasia terpenting nebula, tetapi juga kehilangan muka. Semua mata tertuju pada Star menggertakkan giginya, lalu berkata, kita akan memenangkan pertandingan terakhir, Yun Wei, berani bertaruh denganku. Kita punya peluang bagus, kenapa kita harus bertaruh denganmu? Yun Wei sama sekali tidak bersemangat, dan langsung menolak tawaran Star. Dia bukan orang bodoh. Star begitu jelas ingin membuat taruhan terakhir. Jika mereka menang, mereka akan menang mutlak. Namun, Yun Wei sudah menang, jadi mengapa harus menambah lagi? Melihat Yun Wei tidak setuju, ia justru terus memprovokasi sang jenderal. Yun Wei, apa kau hanya punya keberanian ini? Bagaimana kalau aku yang menaikkan taruhannya? Ketika Yun Wei mendengar bahwa Yun Wei ingin menaikkan taruhan mereka, ia berkata, taruhan apa yang kau inginkan? Jika aku puas, aku mungkin berjanji untuk bertaruh denganmu. Yun Wei berkata, jika kita kalah, kita tidak hanya akan memberimu peta bintang, tetapi juga mengumumkan bahwa benua nebula tidak sebagus Crab Myrtle, dan kita akan memberikan 100 juta star krites kepada Lagerstroemia. Bagaimana? 100 juta star dolomit. Yun Wei mengangkat alisnya, lalu sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata, sangat menggoda untuk memiliki 100 juta star cloud. Namun, bagaimana kita bisa membandingkannya? Aku yakin aku akan menang sekarang, tetapi tidak perlu mengambil risiko apapun. Melihat sekilas minat Xing Yun Wei, ia langsung berkata, kita kirim 2 Luo Jinxian besar untuk bertarung. Siapapun yang menang, siapa pemenangnya. Setelah mendengar ini, Yun Wei berkata, aku harus memikirkannya lagi. Bagus. Ketika Xing Yun Wei melihat harapan, mereka langsung setuju. Hadirin sekalian, apakah perang ini akan berlanjut? Yun Wei memandang Ye Chen dan yang lainnya, lalu berkata, jika kalian menang, akan ada 100 juta batu bintang lagi. Nilai batu bintang ini sangat besar, bahkan lebih besar dari nilai batu abadi. Aku tidak tahu siapa yang bersedia berperang. Jika kita menang, aku akan memberinya 10 juta batu bintang dan awan. Tapi syaratnya adalah menang. Jika kalah, tidak akan ada apa-apa. Aku sarankan agar saudara binatang itu berperang. Dengan kekuatannya, hanya ada sedikit orang di tingkat kedua Daluo Jinxian yang bisa menjadi saingan. Ye Chen bertanya, maksudmu aku tidak bisa melakukannya? Chen Changtian bergumam dengan nada tidak puas. Ye Chen berkata, meskipun kau adalah puncak tingkat kedua Daluo Jinxian, kau masih sedikit lebih rendah dari saudara binatang. Terlebih lagi, jika kau kalah dalam perang ini, kau tahu konsekuensinya, tapi kita adalah apa yang kusebut. Jika kau kalah, kau akan dimarahi. Setelah mendengar ini, Chen Changtian ragu-ragu dan tidak membantah kata-kata Ye Chen. Jika dia benar-benar kalah dalam pertempuran ini, dia akan benar-benar menyandang reputasi abadi. Biarkan aku bertarung. Petik 2. Bistiansing berdiri tegak dan kuat, ia langsung memancarkan aura kuat yang tak tertandingi Chen Changtian. Yun Wei merasakan aura kuat Bistiansing, dan segera mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu singkirkan saja. Bistiansing berdiri, pergi ke tengah baskom, diam-diam menunggu bintang-bintang mengirimkan para petarung. Bintang-bintang melihat bahwa Yun Wei telah mengirimkan para petarung, dan mereka sudah siap, dan segera mengirim seorang pemuda dari puncak lantai 2 Great Luo Jinxian untuk bertarung. Tidak ada omong kosong yang berlebihan di barisan Beast Heaven. Tiba-tiba, sebuah batang besi hitam muncul di tangan. Batang besi itu tampak biasa saja, dan tidak ada yang aneh. Pemuda di lantai 2 Great Luo Jinxian di benua nebula itu tersenyum percaya diri dan mendengus dingin. Kemudian sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Saat itu juga, dari kemunculan tombak panjang itu, sebuah kekuatan dahsyat meledak dan membunuh binatang itu. Setelah melihat pemuda di lantai 2 Daluo Jinxian membunuhnya dengan tombak panjang, dia mengayunkan tongkat besi hitam di tangannya dan membunuhnya. Batang besi hitam itu mengeluarkan cahaya hitam, dan batang besi itu tiba-tiba tampak diperbesar beberapa kali lipat. Bistiansing menebas masa lalu, di langit semua memikirkan raungan yang mengerikan, seolah-olah ada kera besar yang mengayunkan batang besi besar, megah, dapat membuat langit dan bumi berguncang. Bang! Batang besi hitam itu bertabrakan dengan tombak panjang, dan tongkat besi hitam itu menggunakan semacam kekuatan yang menindas untuk mengejutkan tombak panjang itu ke belakang, menempati keuntungan sepenuhnya. Wajah pemuda di lantai 2 Daluo Jinxian berubah. Hanya dengan satu pukulan, dia sudah merasakan kekuatan mengerikan dari surga binatang. Bintang-bintang juga mengerutkan kening. Jika dia kalah kali ini, dia akan kehilangan banyak.
Dia akan menjadi orang berdosa di benua nebula, dan dia tidak akan memiliki wajah untuk kembali ke benua nebula. Pada saat ini, momentum binatang buas itu semakin dahsyat, dan seluruh manusia itu berubah menjadi kera utuh. Kera ini sangat besar, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berubah menjadi emas, dan cahayanya bersinar, sungguh luar biasa. Pada saat ini, batang besi hitam itu juga mulai berubah warna, dari hitam menjadi emas, di atasnya muncul sebuah rune yang menyilaukan, momentum seluruh batang besi itu menjadi tak tertandingi kuatnya. Binatang Tianxing memegang batang besi emas, dan langsung mengayunkan batang besi itu dan menghantam pemuda di lantai 2 Daluo Jinxian. Ini adalah kekuatan yang dahsyat, dan seluruh tanah retak, dan teror itu ekstrim. Wajah pemuda di lantai 2 Daluo Jinxian berubah drastis. Dia benar-benar terkejut oleh momentum kuat binatang Tianxing. Ketika dia melihat batang besi emas itu hancur, matanya menyusut, dan dia langsung meraung. Dia merasa putus asa. Dia mengumpulkan semua kekuatan abadi pada tombak panjang itu. Tombak panjang itu tampak mengembang beberapa kali, dan dia membunuh batang besi emas itu. Boom! Tombak panjang itu bertabrakan dengan batang besi emas, dan cahaya tombak panjang itu langsung menghilang, lalu terhempas dan terlempar. Tongkat besi emas itu, dengan momentum yang sama, menghantam pemuda di lantai 2 Daluo Jinxian, yang langsung terhantam tongkat besi dan terlempar. Setelah pemuda di lantai 2 Daluo Jinxian itu terhempas dan terlempar, ia menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya tiba-tiba memucat. Pada saat ini, bukan hanya wajah pemuda itu yang memucat, tetapi wajah bintang-bintang juga menjadi sangat pucat. Tidak ada jejak darah. Yun Wei di sini dengan senyum kemenangan. Yun Wei tersenyum pada bintang-bintang dan berkata, "Bintang-bintang, sekarang apa lagi yang ingin kalian katakan? Berikan kami gambar nebula dan 100 juta nebula." Wajah sang bintang memucat. Setelah sekian lama terdiam, ia berkata, "Aku tidak bisa memberikan peta nebula itu, dan aku tidak bisa memberikan 100 juta bintang dan awan." "Nak, apa kau mau curang?" Setelah mendengar kata-kata bintang itu, Roh Kudus mencibir. Bintang itu berkata, "Peta nebula itu adalah harta paling berharga di benua nebulaku. Aku tidak bisa mengeluarkannya. Terlebih lagi, aku tidak bisa mengeluarkannya dengan jumlah 100 juta nebula. Jadi kau hanya bicara omong kosong." Yun Wei menyipitkan matanya dan berkata, "Apa kau pikir kau akan menang kali ini? Jadi kau di sini untuk mendapatkan buahnya. Jika kau tidak menyerahkan nebula dan 100 juta bintang dan awan kali ini, tidak seorang pun dari kalian akan mau meninggalkan Lagerstroemia." Yun Wei juga orang yang sangat berani, melihat bintang-bintang bermain lai, sikapnya juga keras. "Kami punya bukti tertulis. Jika kau ingin menipu benua nebula, aku akan mengumumkannya secara tertulis. Biarkan seluruh negeri dongeng melihat betapa lancangnya benua nebulamu." Wajah bintang itu berubah sangat buruk. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Bahkan jika kau membunuhku, peta nebula itu tidak akan kuberikan padamu. Sekalipun aku berjanji, keluarga bintang tidak akan setuju. Orang-orang tua, beritahu benua Xingyun apa yang terjadi di sini dan lihat apa yang harus dilakukan." Semua bintang dan lainnya terkurung di Lagerstroemia. Jika tidak ada 100 juta nebula dan nebula, maka bintang dan lainnya akan tetap berada di Lagerstroemia selamanya. Yun Wei berkata dengan tegas. "Bagus." Tetua awan segera setuju untuk turun, lalu mengikat bintang dan lainnya dan langsung membawanya pergi. Yun Wei berbalik dan tersenyum pada Ye Chen dan para humanitarian lainnya, "Terima kasih atas bantuanmu hari ini." Yun Wei sangat berterima kasih. "Hei, cantik, kau tidak bersungguh-sungguh seperti katamu, bocah bintang itu," kata Roh Kudus, kecil dan kecil. Yun Wei berkata sambil tersenyum, "Roh Kudus, yakinlah bahwa aku bukan orang seperti bintang. Karena aku telah berjanji, Yun Wei pasti akan melakukannya. Besok pagi, pergilah ke Dao Cheng, dan kita akan memasuki Dao Jing bersama. Kecantikan yang agung adalah kecantikan yang agung, dan memang benar itu benar." Roh Kudus berkata sambil tersenyum. "Sekarang, pergilah ke Paviliun Yunzong. Perjamuan kemenangan sudah siap. Kalian harus bersenang-senang dan minum yang banyak." Yun Wei tersenyum dan berkata. Setelah itu, mereka semua kembali ke kota Crab Myrtle dan tiba di Paviliun Yunzong. Setelah Yun Wei dan yang lainnya duduk, Yun Wei mengangkat gelas mereka dan berkata, "Terima kasih atas bantuan kalian, terutama Tuan Ye dan Tuan Bis. Tuan Ye banyak akal. Jika bukan karena urutan pertempuran yang tepat dan Bis pasti akan menang, hari ini Yun Wei mungkin bisa menang. Aku akan menikahi bintang-bintang." Petik 2. Nona Yun, kenapa kau sopan? Binatang itu bergerak dengan ringan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Aku juga hanya sedikit memaksakan diri, Nona Yun tidak perlu memaksakan diri." Yun Wei mengangkat gelasnya lagi, dan mereka semua mengangkat gelas mereka bersama-sama, lalu meneguknya sekaligus. "Apakah kalian bisa mendapatkan pecahan hukum jalan setelah memasuki dunia Tao besok tergantung pada keberuntungan kalian. Di sini, Yun Wei tidak bisa menjamin kalian semua bisa mendapatkannya." Setelah Yun Wei meletakkan gelasnya, ia pun bermeditasi. "Cantik, kau tidak perlu khawatir. Kita selalu beruntung, jadi besok kita pasti akan mendapatkan pecahannya." Roh Kudus berkata dengan percaya diri. Yun Wei berkata, "Yun Wei masih ada urusan. Silakan bersenang-senang dan minumlah." Setelah Yun Wei pergi,
banyak orang di tempat kejadian tidak lagi tertarik untuk melanjutkan minum. Setelah minum sebentar, mereka pun bubar. Ye Chen, Tianxing, dan Roh Kudus tidak terburu-buru pergi. Sebaliknya, mereka terus minum dengan nikmat. Ye Chen berkata, anggur di pavilion Yunzong jauh lebih enak daripada yang ada di restoran di luar. Hari ini, aku akan pergi setelah bersenang-senang. Kalau kau serakah pada hal-hal kecil dan murahan, kenapa kau begitu mahir? Kata Roh Kudus dengan nada mencemooh. Jangan minum dengan percuma, katanya. Ye Chen pun tertawa terbahak-bahak, lalu mereka bertiga membuka perut untuk minum di pavilion Yunzong. Setelah 3 putaran pemeriksaan anggur, mereka pun bubar. Keesokan paginya, Ye Chen, Tianxing binatang, dan Xiao Dian Roh Kudus mengundang mereka untuk pergi ke kota Daocheng bersama. Setelah tiba di Daocheng, Yun Wei telah mengirim seseorang untuk menunggu di gerbang kota Daocheng. Saat ini, peserta kompetisi lainnya telah tiba di gerbang kota Daocheng, dan sekarang mereka sedang menunggu Ye Chen bertiga. Apakah anggur di pavilion Yunzong enak? Tanya Chen Changtian dengan nada mengejek. Enak sekali. Aku minumnya enak. Aku tidak secemas beberapa orang. Apa yang bisa kulakukan kalau datang lebih awal? Ini bukan soal menunggu di sini. Chen Changtian melihat arwah Xiao Xiao berbicara, ia tak berani berkata apa-apa lagi. Jika arwah Xiao Xiao tidak senang, ia akan langsung menamparnya. Semua orang memandang Chen Changtian, tetapi juga menunjukkan sedikit ejekan. Chen Changtian terbatuk canggung, lalu berpikir bahwa tidak ada yang terjadi. Baiklah, karena kita semua sudah di sini, mari kita masuk ke ranah Taoisme. Kata lelaki tua dari keluarga Yun, yang menunggu di gerbang kota jalan. Mereka mengikuti lelaki tua dari keluarga Yun dan meninggalkan gerbang Daocheng. Setelah beberapa saat, mereka sampai di gerbang besar yang tampak terbentuk secara alami. Di atas balok gerbang raksasa, terdapat 2 karakter besar Daojing. Ada 2 lelaki tua berkostum aneh di samping pintu. Ketika kedua binatang purba itu melihat seseorang mendekat, mereka langsung waspada. Mereka berdiri dan melihat ke arah para pengunjung. Kemudian, dengan mata seperti lonceng tembaga, mereka melotot ke depan, siap bertarung. Namun, kedua lelaki tua itu tidak bergerak, dan kedua binatang purba itu hanya berjaga-jaga dan tidak akan menyerang. 2 tetua, aku diperintahkan untuk membawa orang-orang ini ke alam Tao. Tolong buka gerbang Daojing, kata lelaki tua dari keluarga Yun dengan hormat kepada kedua tetua yang duduk di pintu. Ketika Ye Chen dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka semua terkejut. Lelaki tua dari keluarga Yun bahkan menyebut dirinya lebih muda. Seberapa tinggi kedua tetua di gerbang? Itu bisa disebut sosok tingkat fosil hidup. Kemudian, kedua lelaki tua di gerbang melambaikan tangan mereka. Pintu bergerak dan membuka gerbang di kehampaan. Setelah melihat gerbang itu muncul, lelaki tua dari keluarga Yun memberi hormat lagi. Terima kasih, tetua Taisang. Kedua tetua di gerbang tak berkata apa-apa. Orang tua Yun segera berkata, kalian semua masuklah. Ingatlah bahwa setelah 7 hari, gerbang Daojing akan terbuka kembali, dan kalian akan keluar darinya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, roh kecil itu adalah yang pertama bergegas ke alam Tao, dan kemudian tubuhnya menghilang di gerbang. Kemudian, Ye Chen dan binatang Tianxing juga bergegas masuk. Yang lain tidak ragu lagi, dan mereka semua berebut memasuki alam Tao. Setelah Ye Chen dan yang lainnya memasuki gerbang, mereka tiba di dunia yang kacau. Dunia yang kacau itu memiliki suara Tao yang menembus langit, seperti ketika kekacauan pertama kali dibuka dan Wandao baru saja terbentuk. Tidak ada yang lain di dunia ini, hanya kekacauan dan suara jalan yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit. Pecahan jalan apa yang ada di sana? Roh Kudus bertanya dengan sedikit keraguan. Ye Chen berkata, jalan di dalamnya sangat tebal. Jika kau memahaminya dengan saksama, kau mungkin dapat memahami pecahan-pecahan jalan itu. Kau merasakan jalan surga dan bumi. Roh Kudus bertanya kepada Ye Chen dengan heran. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku masih lebih peka terhadap jalan, jadi persepsiku juga lebih kuat daripada orang biasa. Aku tidak melihat kau memiliki bakat sebesar itu, kata Roh Kudus. Ye Chen berkata, ini semua dari lusa. Ini bukan bakat. Kalau dibilang bakat untuk persepsi Tao, yang terbaik adalah tubuh Tao. Mereka lahir dekat dengan jalan, dan kita tidak bisa membandingkannya. Maksudmu, tubuh Dao bawaan? Tanya binatang itu. Ye Chen bertanya dengan dingin, apakah kau tahu tubuh Dao bawaan? Aku melihat tubuh Dao bawaan bernama Daoyan di Jalan Senyu. Dia benar-benar sangat kuat. Saat bertarung, aku merasa bahwa jalan antara langit dan bumi ada di sekelilingnya untuk meningkatkan efektivitas tempurnya, kata binatang itu. Ye Chen mendengar Tianxing berbicara tentang nama Daoyan. Ia terkejut dan bertanya, apakah kau bertemu Daoyan? Ketika aku di Tanah Suci, aku bertemu dengannya. Saat itu, dia bertarung dengan Wei Qigu, jenius pertama di Tanah Suci, yang menarik perhatian seluruh Tanah Suci. Binatang surgawi mengangguk dan berkata, kemudian, Tianxing menceritakan situasi di Tanah Suci. Saat itu, Wei Qigu telah mencapai kekuatan 4 tingkat Daluo Jinxian, sementara Daoyan hanya memiliki 3 tingkat Daluo Jinxian. Namun, pertempuran pertama antara Daoyan dan Wei Qigu tidak kalah. Kedua belah pihak bertarung sengit dan berakhir seri.
Kekuatan Wei Chigu sudah mampu menyaingi Daluo Jinxian di 5 tingkat, tetapi Daoyan mampu menyamai Wei Chigu. Faktanya, Kapten Chigu telah kalah. Setelah perang, nama Daoyan menjadi terkenal di Tanah Suci. Kemudian, dikatakan bahwa Daoyan adalah masalah aliran Dao bawaan. Setelah mendengarkan seluruh deskripsi Beast Tianxing, Ye Chen mengangguk dengan jelas, Daoyan sekarang bisa bertarung dengan Daluo Jinxian di tingkat kelima. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Mereka memiliki kondisi bawaan, yang membuat kita tertinggal. Namun, jika mereka memiliki kondisi bawaan, mereka mungkin tidak bisa sampai akhir. Itu tergantung pada usaha lusa, kata Beast Heaven Line dengan penuh percaya diri. Ye Chen berkata, saudara binatang benar. Ada ribuan cara di alam ini. Saudara binatang harus menguasainya beberapa kali. Itulah kodratnya. Binatang Tianxing tertawa. Kemudian, Ye Chen duduk di tempatnya, memejamkan mata, dan mulai memahami jalan antara langit dan bumi, berharap menemukan pecahan hukum jalan di tengah kekacauan. Melihat Ye Chen, binatang Tianxing mulai mengerti, dan ia tidak mengganggunya lagi. Ia berjalan menuju kekacauan, dan tubuhnya menghilang di tengah kekacauan. Roh kudus yang kecil itu sudah lama tidak tahu kemana ia pergi. Sekarang hanya Ye Chen yang berada di tempat yang sama untuk memahami pecahan hukum jalan. Namun, tepat setelah Ye Chen tenang, cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba membunuh Ye Chen. Mata Ye Chen tiba-tiba terbuka, dan kemudian tubuhnya bergerak dalam sekejap. Sambil menghindari pedang ini, pedang emas hijau darah suci juga terbunuh. Kecepatan pedang hijau darah suci sangat mengerikan. Tampaknya pihak lain tidak menyangka Ye Chen akan bereaksi dalam waktu sesingkat itu, dan segera melancarkan serangan balik. Kemudian, hanya terdengar suara embusan. Kabut darah muncul di tengah kekacauan. Tubuh Ye Chen melesat dan melesat menuju kabut darah. Hanya genangan darah yang muncul di tanah. Pedang emas hijau darah suci tertancap di tanah, tetapi orang yang baru saja berurusan dengannya telah menghilang. Ye Chen menghunus pedang hijau darah suci, dan berkata dalam hati, bahkan jika kau lari sekarang, aku akan tahu siapa kau setelah 7 hari. Setelah Ye Chen selesai, ia duduk di tempat yang sama lagi dan mulai memahami. Ye Chen mengeluarkan Dao Guo. Jalan di sini begitu tebal sehingga jika Dao Guo diserap, lebih banyak jalan akan ditambahkan. Setelah Dao Guo dikeluarkan, jalan di Dao Jing segera mengalir menuju Dao Guo, dan kemudian mereka semua memasuki Dao Guo. Ye Chen memanfaatkan jalan tersebut, mulai menenangkan diri, dengan hati-hati mencari fragmen hukum jalan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ye Chen dengan cermat memahami jalan-jalan ini. Ia menjalankan kitab suci 9 putaran dan mencari fragmen hukum di jalan dengan persepsinya yang tajam. Namun, menemukan Tao tidaklah mudah. Setelah sehari, buah Dao Ye Chen menyerap banyak Dao, tetapi Ye Chen tidak menemukan fragmen hukum Dao. Buah Dao akan seperti lubang tanpa dasar, yang dapat memuat banyak Dao. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Ye Chen masih belum menemukan fragmen hukum Dao. Pada hari keempat, saat Ye Chen mencapai pencerahan, tiba-tiba sebuah kekuatan berbahaya datang menghampirinya. Namun, di saat yang sama, Ye Chen menemukan sekeping hukum Tao. Tepat saat ia bersiap untuk memurnikannya, aroma berbahaya menyeruak ke seluruh tubuhnya. Saat Ye Chen merasakan napas yang kuat, wajahnya tiba-tiba berubah. Saat itu, ia harus memilih, merebut sekeping hukum Tao dan menahan hantaman dahsyat itu, atau melepaskan sekeping hukum Tao dan menghindari serangan. Di saat kritis ini, tubuh Ye Chen tiba-tiba bergerak untuk menghindari serangan dahsyat itu. Di saat yang sama, ia menangkap sekeping hukum Tao di saat-saat terakhir. Setelah menggenggam sekeping hukum Tao, Ye Chen segera menyatu dengan tubuhnya, lalu mengorbankan pedang emas hijau darah suci dan menebasnya ke arah napas berbahaya itu. Di saat yang sama, tubuh Ye Chen melesat ke arah itu, dengan aura ganas di sekujur tubuhnya. Kali ini, Ye Chen benar-benar marah. Setelah pedang emas hijau darah suci terpotong, pedang itu terguncang hebat. Ye Chen baru saja tiba dan merebut pedang emas hijau darah suci. Kemudian, ia melihat seorang pria berdiri di tengah kekacauan. Pria ini tak lain adalah Chen Changtian. Chen Changtian melihat jalan terus bergerak ke satu arah. Ia penasaran. Akhirnya, ia melihat Ye Chen sedang menyerap jalan. Ia menduga pasti ada harta karun rahasia di tangan Ye Chen. Maka, ia pun tergerak dan ingin membunuh Ye Chen serta merebut harta karun itu. Namun, ia tak menyangka Ye Chen akan menghindar dan melawan, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Saat ini, kedua belah pihak saling berhadapan. Ye Chen menatap Chen Changtian, dan pedang emas hijau darah suci di tangannya berkedip. Ye Chen tak berkata apa-apa lagi. Ia malah menebas Chen Changtian dengan pedangnya. Dalam serangan ini, Ye Chen menggunakan jurus Luo Agung untuk melahap keabadian dan hukum jalan kaisar. Ia mengerahkan kekuatan pedang emas hijau darah suci secara maksimal. Terlebih lagi, ada kekuatan kekaisaran yang kuat yang menindas masa lalu, membuat orang merasakan penindasan yang kuat. Hati Chen Changtian tercengang, kekuatan Ye Chen telah melampaui imajinasinya. Pada saat ini, Chen Changtian tidak banyak memikirkannya. Dia membunuh pedang ungu di tangannya dan bertabrakan dengan pedang emas hijau darah suci. Pedang ungu di tangan Chen Changtian dipotong oleh pedang Ye Chen.
Wajah Chen Changtian sangat berubah. Dia tidak menyangka bahwa senjatanya begitu rentan. Pedang emas hijau penghasil darah tak tertahankan dan langsung membunuh Chen Changtian. Tubuh Chen Changtian dengan cepat mundur, mencoba menyembunyikan tubuhnya dengan bantuan kekacauan, dan kemudian menunggu kesempatan untuk pergi. Namun, kecepatan pedang emas hijau penghasil darah itu sangat cepat. Chen Changtian sama sekali tidak bisa menghindar. Ia hanya bisa mengeluarkan kekuatan abadi yang dahsyat untuk menahan serangan Ye Chen. Bang! Terdengar suara keras, tubuh Chen Changtian terpental mundur, lalu Chen Changtian ingin melarikan diri, tetapi tubuh Ye Chen telah bergerak maju dan langsung menghampiri Chen Changtian. Wajah Chen Changtian berubah drastis, dan ia bergumam dalam hati, kecepatannya luar biasa. Pada saat ini, Ye Chen sekali lagi mengayunkan pedang hijau darah suci dan membunuh Chen Changsheng. Tubuh Chen Changsheng masih melayang di udara. Kini, menghadapi serangan Ye Chen, tubuhnya tak bisa menghindar. Ia meraung, lalu mengayunkan tinjunya. Kekuatan abadi yang kuat terpancar dari tinjunya, yang bertabrakan dengan pedang emas hijau darah suci. Bang! Terdengar suara nyaring, pedang hijau darah suci terangkat. Tubuh Chen Changtian juga mundur, lalu tubuh Chen Changtian menghilang dalam kekacauan berkat kekuatan ini. Ye Chen menatap tempat Chen Changtian menghilang dan berkata dengan dingin, "Chen Changtian, cepat atau lambat hubungan kita akan jelas." Chen Changtian tak bisa menjawab. Tak ada suara di tengah kekacauan itu. Setelah beberapa saat, Ye Chen pun mulai memahami. Fragmen hukum Tao yang baru saja menyatu ke dalam tubuhnya belum sepenuhnya disempurnakan. Kali ini, demi mencegah orang lain mengganggu, Ye Chen langsung mengorbankan perahu di seberang, lalu duduk di perahu di seberang untuk menyempurnakan fragmen hukum Tao. Meskipun fragmen hukum Tao bukanlah Tao Kaisar, juga bukan Tao yang dibutuhkan Ye Chen, setelah disempurnakan, tidak akan ada bahaya, hanya untuk meningkatkan kekuatan Ye Chen secara keseluruhan. Ye Chen menghabiskan beberapa saat menyempurnakan fragmen hukum Tao ini, lalu melanjutkan mengeluarkan buah dan mulai menyerapnya. Ye Chen memandangi buah Dao ini, lalu berkata dalam hati, buah ini telah menyerap begitu banyak jalan. Saatnya menggunakannya. Sekarang saatnya untuk menerobos ke tingkat kedua Daluo Jinxian. Setelah suara Ye Chen mereda, ia menarik napas dalam-dalam, lalu tanpa ragu menggigit buah Dao Guo, dan melahapnya dalam 2 atau 3 suap. Setelah makan buah Dao Guo di pagi hari, ia merasakan aroma yang kuat di sekujur tubuhnya. Kemudian, Ye Chen segera mulai menjalankan kitab suci 9 putaran dan memurnikan napas Tao di tubuhnya. Dalam proses pemurnian, Ye Chen memadatkan semua rasa Dao yang telah dimurnikan di bidang eliksir. Jejak rasa Dao tersebut dimurnikan menjadi kekuatan yang kuat, lalu berkumpul di dantian, menjadi lautan luas. Setelah beberapa saat, kekuatan Ye Chen di tubuhnya semakin kuat, dan mulai melonjak, lalu menghantam penghalang 2 tingkat Dalo Ginsen. Kekuatan ini tidak sepele, hanya sekali atau 2 kali, penghalang itu hancur. Napas Ye Chen langsung naik dan menembus ke tingkat kedua Daluo Jinxian. Kekuatan Dao Guo sangat dahsyat. Setelah Ye Chen menerobos lapisan kedua Daluo Jinxian, ia tidak perlu menyerap kekuatan lain untuk mengisi ruang yang bertambah di ladang ramuan. Setelah menerobos lapisan kedua Daluo Jinxian, Ye Chen mengeluarkan buah Dao terakhir untuk menyerap hukum Tao di alam Tao ini. Ia juga terus membenamkan dirinya dalam pencarian fragmen hukum jalan. Saat jalan diserap oleh buah Tao, Ye Chen juga menangkap 2 fragmen hukum yang mencapai, lalu menggabungkan dan menyempurnakannya menjadi kekuatannya sendiri. Dalam sekejap waktu, 2 hari telah berlalu. Baru pada hari terakhir, Ye Chen bangun dari latihan, lalu ia menepi di sisi lain dan mulai berjalan dalam kekacauan. Ia ingin melihat apa yang tersisa dalam kekacauan itu. Semua alam Tao diselimuti kekacauan, dan mustahil untuk mengamati seberapa besar wilayah Dao itu. Namun, Ye Chen berjalan untuk waktu yang lama, tetapi ia tidak pernah menemukan ujungnya. Dapat dibayangkan bahwa alam Dao pasti sangat besar. Akhirnya, Ye Chen menemukan Roh Kudus di alam Tao. Ia kini sedang dalam proses pencerahan. Ketika ia menyadari jalannya, seluruh dirinya menjadi batu. Jika Ye Chen tidak tahu seperti apa rupanya, ia pasti akan menganggapnya batu. Ye Chen memandangi roh yang berubah menjadi batu, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya aneh, dan ada rune yang menjulang di sekujur tubuhnya, sungguh luar biasa. Ye Chen berpikir bahwa rune yang menjulang itu mungkin menjadi alasan mengapa roh anak kecil itu bisa begitu kuat. Rune inilah yang ada saat ia lahir. Apa yang tercetak di atasnya oleh langit dan bumi adalah anugerah agung yang diberikan kepadanya oleh langit dan bumi. Ye Chen hanya melirik Roh Kudus, lalu melanjutkan perjalanannya tanpa tujuan. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan seorang pemuda dari daratan Lagerstroemia Indica. Wajah pemuda itu agak pucat, dan darah di dadanya belum mengering. Ketika Ye Chen melihat tempat ini, matanya sedikit menyipit. Dilihat dari bekas luka di dadanya, itu adalah pedang hijau dan emas darah kudus yang terpotong. Artinya, pria ini adalah orang yang menyerang Ye Chen di hari pertama. Ye Chen menatap pemuda itu. Sepertinya tidak ada permusuhan di antara mereka. Mengapa ia harus diserang? Ye Chen berjalan menghampiri pemuda itu, dengan rasa dingin di sekujur tubuhnya, menatap pemuda itu dengan dingin, dan berkata, "Mengapa kau ingin memanfaatkanku ketika aku memasuki kultivasi?" Mata pemuda itu tiba-tiba terbuka.
Saat ia melihat Ye Chen, wajahnya tiba-tiba berubah. Kemudian matanya berbalik dan berkata, "Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti maksudmu. Kenapa kau berpura-pura? Luka di tubuhmu adalah bukti terbaik. Pedang ini dipotong oleh pedang biru emas darah suciku. Aku tidak bisa salah baca, jadi kau tidak perlu berdalih." Ye Chen berkata dengan dingin. Pemuda itu tampak bingung dan berkata, "Apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin tahu mengapa kau ingin memukulku dan apa tujuannya." Ye Chen berkata. Pemuda itu berkata, "Hanya untuk 9 pedang di belakangmu. 9 pedang ini adalah harta karun. Jika kau membunuhmu, 9 pedang ini akan menjadi milikku." Setelah mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata, "Aku belum memiliki 9 pedang ini. Apa kau masih ingin membuatnya? Bahkan jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Pemuda itu menghela napas, "Sampai sejauh ini, kau ingin membunuh sesukamu." Ye Chen tidak ragu-ragu, dia langsung menebas pemuda itu dengan pedang. Ketika Ye Chen memotong pedang, tubuhnya langsung mundur. Dia siap untuk menghindar. Ye Chen mendengus dingin melihat situasi ini. Tubuhnya melesat dalam sekejap, dan ia sudah menyusulnya. Pupil mata pemuda itu mengecil. Ketika ia menghindari pedang Ye Chen, pedang lain menebasnya. Ia tak bisa menyembunyikan pedang itu lagi. Saking cepatnya, ia baru saja melihatnya dan sudah menebasnya. Ah! Tak lama kemudian, terdengar teriakan, lengan pemuda itu terpental, cipratan darah muncul, membasahi wajahnya. "Ini hukumanmu." Ye Chen menyimpan pedang hijau darah suci itu lalu berbalik. Wajah pemuda itu pucat pasi, menutupi luka di lengannya. Tatapannya muram, tanpa jejak rasa terima kasih. Dalam sekejap, hari terakhir pun berlalu. Ye Chen bertemu dengan monster itu untuk terakhir kalinya, tampaknya dia baru saja selesai berlatih, dan seluruh tubuhnya masih bersinar dengan cahaya kemasan. Rambut emasnya sangat berkilau dan indah. Di sekujur tubuh binatang itu, terdapat hukum Tao yang mengalir, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Binatang Tianxing tampaknya telah menyadari kedatangan Ye Chen. Ia menoleh dan menatap Ye Chen, lalu berkata, "Saudara Ye telah menemukan pecahan hukum Tao." Ye Chen tersenyum, lalu berkata, "Semoga beruntung, menemukan sedikit pecahan hukum Tao. Pantas saja berhasil menembus lantai 2 Daluo Jinxian." Binatang Tianxing berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, "Ini semua kebetulan." Binatang Tianxing berkata, "Bagaimana mungkin ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Mengapa saudara Ye begitu rendah hati?" Ye Chen hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka berjalan bersama. Tak lama setelah mereka pergi bersama, gerbang Dao Jing terbuka, dan suara lelaki tua yang sebelumnya mengutus mereka masuk terdengar. "Waktunya habis, kalian semua keluar." Suara lelaki tua itu bergema di seluruh alam Tao, dan semua orang di wilayah Dao mendengarnya. Kemudian Ye Chen dan Bis Tianxing langsung menuju pintu keluar. Setelah Ye Chen dan Bis Tianxing keluar dari alam Tao, Ye Chen tetap berada di luar alam Tao dan memperhatikan orang lain keluar. Ia menunggu Chen Changtian. Masih ada perbincangan antara dirinya dan Chen Changtian. Yang lain keluar satu demi satu, beberapa dengan senyum di wajah mereka, yang lain menggelengkan kepala dengan menyesal. Setelah Roh Kudus keluar dari alam Tao, ia memandang Ye Chen dan Bis Tianxing dengan ekspresi bangga di wajahnya dan berkata, "Aku mendapatkan panen yang baik. Apa yang kalian berdua dapatkan?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tidak ada panen. Aku tahu bagaimana kalian bisa dibandingkan dengan putraku, yang dilahirkan untuk tumbuh dewasa. Kalian tidak perlu berkecil hati. Lagi pula, tidak semua orang sebaik aku." Roh Kudus berkata dengan sedikit bangga. Namun, setelah Roh Kudus selesai berbicara, ia menyadari bahwa napas Ye Chen tidak tepat. Sepertinya ia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia sedikit terkejut dan berkata, "Anak muda, kau berhasil menembus lantai 2 darah Jinxian." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Itu hanya kebetulan." Setelah mendengar ini, Roh Kudus mengangguk dan berkata, "Anakku berpikir begitu. Itu pasti kebetulan." Ye Chen dan Bis Tianxing tertawa getir dan menggelengkan kepala setelah mendengarkan kata-kata Roh Kudus. Si kecil ini sungguh tidak menyombongkan diri seharian, dan merasa tidak nyaman seharian. Kemudian, dari wilayah seseorang, orang ini muncul. Tatapan Ye Chen menjadi dingin, ia saling memandang, lalu berdiri, dan berkata, "Chen Changtian, kita masih punya akun yang belum jelas." Begitu Chen Changtian keluar menemui Ye Chen, raut wajahnya berubah dan ia tak ragu untuk segera melarikan diri. Namun, Ye Chen Qi membiarkannya pergi sesuka hatinya, dan langsung menghalangi jalan Chen Changtian dengan dua tubuhnya yang terpisah. Wajah Chen Changtian muram, ia menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan terlalu banyak menindas orang. Ini daratan Lagerstroemia Indica. Jika kau membunuhku, keluarga Chen-ku takkan menyerah. Kau pikir aku takut?" Ye Chen menatap Chen Changtian dengan dingin, dan napasnya pun sudah keluar dengan cepat. "Pedang hijau darah suci berdengung, di hadapanmu, ada seseorang yang ingin membunuhku, dan aku akan menghabisinya. Aku tak ingin membunuhmu, atau aku akan menyia-nyiakan lenganmu. Kau yang melakukannya sendiri atau aku yang akan melakukannya." Chen Changtian melihat Ye Chen tanpa rasa takut terhadap keluarga Chen, dan raut wajahnya berubah muram. Saat ini,
ia juga merasakan napas Ye Chen telah mencapai tingkat kedua Daluo Jinxian. Dengan kekuatannya, mudah untuk menghadapi Ye Chen. Aku bisa menebusnya, kata Chen Changsheng segera. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah menurutmu aku butuh kompensasi? Ucap Ye Chen, tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung mengayunkan pedang hijau darah suci untuk membunuh Chen Changtian. Tentu saja, Chen Changtian tidak rela dilumpuhkan begitu saja oleh Ye Chen. Ia bergegas menuju tubuh Ye Chen, mengira tubuh Ye Chen hanyalah hiasan, dan mencoba menerjang dari arah tubuh itu. Namun, ketika Chen Changtian bergegas melewatinya, ia melemparkan sebuah menara emas hitam berpola naga di tangannya dan menekannya ke arah Chen Changtian. Chen Changtian merasakan kekuatan dahsyat dari tubuhnya sendiri, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Saat ini, ia tidak bisa melarikan diri. Ia hanya bisa meraung dan mengumpulkan seluruh kekuatannya, lalu membombardir menara emas hitam berpola naga itu. Bang! Setelah mendengar suara keras, tubuh Chen Changtian terpental terbalik dan tinjunya meledak menjadi kabut darah. Kemudian, Ye Chen yang lain bunuh diri, memegang pedang suci 9 yang. Dengan satu pedang, kekuatan yang membara meletus. Cahaya pedang yang panas menebas lengan kanan Chen Changtian tanpa ampun. Chen Changtian langsung berteriak, lengan kanannya terpental, dan wajahnya berlumuran darah. Setelah memotong lengan kanan Chen Changtian, dua tubuh Ye Chen yang terpisah dengan cepat menyatu dengan tubuh aslinya dan mengumpulkan napas seluruh tubuh, sehingga ia tidak lagi diselidiki. Ku bilang, nak, kau benar-benar murahan. Berdasarkan emosiku, aku akan memenggal kepalanya dan takut pada Wall. Setelah melihat situasi Roh Kudus, aku tidak tahu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, membunuh seseorang yang bisa kubunuh sesuka hati tidak berarti apa-apa. Itu tidak membuatku merasa berhasil. Biarkan saja mereka belajar, kau masih terlalu berhati lembut. Jika seseorang ingin membunuhku, aku akan membiarkannya mati tanpa tempat pemakaman. Roh Kudus mendengus. Binatang Tianxing juga berkata, aku juga berpikir bahwa tinggal beberapa orang adalah bencana, lebih baik membunuh mereka semua. Ye Chen berkata, jika dia masih menolak untuk menyerah, aku pasti tidak akan memberinya kesempatan lagi. Wajah Chen Changtian memucat ekstrim setelah kehilangan lengannya, tetapi matanya juga menunjukkan kebencian yang tak terbatas terhadap Ye Chen. Meskipun dia bukan lawan Ye Chen sekarang, ini adalah daratan Lagerstroemia Indica. Selama Ye Chen berada di daratan Lagerstroemia, dia bisa membiarkan Ye Chen mati tanpa tempat pemakaman. Lihat mata anak itu, di mana ada rasa penyesalan. Itu jelas mencoba membunuhmu, kata Roh Kudus kecil. Ye Chen menatap Chen Changtian dan mengabaikan tatapan Chen Changtian. Chen Changtian juga tahu bahwa Ye Chen tidak bisa lagi merasa kesal di sini. Dia juga sedikit menyatu dan segera meninggalkan tempat kejadian. Ye Chen dan binatang Tianxing dan roh suci kecil pergi ke Dao Cheng. Setelah memasuki Dao Cheng, mereka pergi ke restoran untuk bersenang-senang. Namun, ketika mereka baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka, mereka mendengar seseorang berbicara tentang Crab Myrtle dan benua Xingyun. Dikatakan bahwa setelah menerima informasi dari Lagerstroemia, benua Xingyun segera mengirim orang-orang kuat ke benua Crab Myrtle untuk bernegosiasi. Setelah melihat kata-kata hitam dan putih, wajah benua Xingyun juga menjadi jelek. Ini beralasan, dan bintang-bintang juga telah mengakui masalah ini. Sikap benua Crab Myrtle sangat tegas. Tanpa peta nebula dan 100 juta dolomit bintang, bintang dan lainnya tidak akan pernah meninggalkan benua Lagerstroemia. Sikap benua nebula juga sangat tegas, peta nebula sama sekali tidak mungkin untuk dipanggil, 100 juta batu nebula dapat dipertimbangkan. Kedua belah pihak berdebat selama beberapa hari. Setelah berbagai negosiasi, tidak ada kemajuan yang signifikan. Benua nebula telah mengeluarkan kata-kata kasar. Jika Lagerstroemia tidak melepaskan bintang, maka benua nebula pasti akan menyerang Lagerstroemia secara menyeluruh. Selain itu, Crab Myrtle memiliki dua pilihan. Pertama, benua nebula mengkompensasi 150 juta dolomit bintang, dan Crab Myrtle menempatkan bintang dan lainnya. Kedua, daratan Crab Myrtle tidak menyetujui kondisi ini, dan harus memiliki peta nebula, maka benua nebula pasti akan memasuki benua Lagerstroemia. Menghadapi dua pilihan ini, Crab Myrtle langsung memilih yang kedua. Tanpa peta nebula, itu tidak akan pernah membiarkan orang pergi. Jika benua nebula ingin membunuh, bunuh saja. Kedua belah pihak berpisah dengan tidak bahagia, dan penduduk benua Xingyun telah meninggalkan benua Lagerstroemia, mengancam akan memberi benua Lagerstroemia waktu beberapa hari untuk mempertimbangkan. Setelah beberapa hari, jika benua nebula tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, maka benua nebula pasti akan membunuh. Negeri Crab Myrtle juga mengeluarkan kata-kata kasar, beberapa hari kemudian tidak bisa mendapatkan pemulihan yang memuaskan dari benua nebula, negeri Crab Myrtle akan merobek tiket, bintang-bintang dan orang lain tidak bisa hidup. Ini menarik, saya berencana untuk meninggalkan Lagerstroemia setelah minum anggur ini hari ini. Sepertinya saya akan tinggal selama beberapa hari untuk menonton pertunjukan yang bagus. Roh yang sedikit tertarik berkata. Bis juga mengangguk, ini sangat menarik. Saya juga ingin melihat mana di antara kedua benua ini yang lebih kuat. Jika kedua belah pihak tidak menyerah, pertempuran tidak bisa dihindari, tetapi itu mungkin akan membahayakan orang yang tidak bersalah. Ye Chen menghela napas. Roh Kudus kecil berkata, jadilah orang baik. Di seluruh dunia,
Luo Jinxian besar semuanya semut. Apa kau tidak tahu, apa gunanya membunuh beberapa semut? Ye Chen tidak setuju, sehebat apapun, hidup setiap orang berharga dan tidak boleh diabaikan. Roh Kudus bergumam kecil, seperti aku, yang terlahir untuk menjadi kesayangan langit dan bumi, hidup itu berharga. Orang-orang rendahan itu, bagaimana mungkin mereka berharga? Binatang Tianxing berkata, nilai hidup bergantung pada apakah ia hidup dengan cukup baik. Roh Kudus sedikit setuju dan berkata, kau benar, aku setuju. Jika kau tidak menjalani hidup yang indah, jangan salahkan orang lain karena meremehkanmu. Ye Chen setuju dengan kalimat ini. Lagi pula, semua orang dilahirkan sama. Apakah hidup ini berharga dan bermakna tergantung pada seberapa besar usaha yang dikeluarkan. Kita tidak ingin membicarakan ini. Setelah minum anggur ini, kita akan pergi ke kota Crab Myrtle untuk melihat bagaimana Crab Myrtle dan Xing Yun akan menangani masalah ini. Ye Chen mengganti topik pembicaraan. Setelah 3 putaran minum, mereka meninggalkan Dao Cheng dan langsung menuju kota Crab Myrtle. Begitu tiba di gerbang kota Crab Myrtle, Ye Chen dan ketiganya bertemu Chen Changtian, yang telah kehilangan satu lengannya. Saat itu, Chen Changtian berdiri di gerbang kota, menatap Ye Chen, matanya penuh dengan niat membunuh. Di samping Chen Changtian, ada seorang pria tua berambut hitam. Tatapannya juga dingin. Dia bertanya, Changtian, siapa di antara ketiga orang ini yang begitu kejam padamu? Chen Changtian menunjuk Ye Chen dan menggertakkan giginya, lalu berkata, tetua, itu dia. Pria tua berambut hitam itu menatap Ye Chen, dan niat membunuhnya semakin kuat. Ia mendengus dingin, jika kau mematahkan lengan Long Dei, kau harus mengembalikannya dengan nyawamu. Nak, sudah kubilang, orang ini bukan orang baik. Dia tidak akan menghargaimu jika kau membiarkannya hidup. Roh Kudus sedikit bangga dengan tebakannya sebelumnya. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, jadi kubilang, jika dia tidak tahu apa yang baik atau buruk, itu jalan buntu. Kekuatan orang tua ini tidak lemah. Meskipun dia belum mencapai kekuatan Hunyuan Daluo Jinxian, dia sudah berada di level 7 atau 8 Daluo Jinxian. Kau tidak bisa menang dengan kekuatanmu, kata Roh Kudus. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa bertarung, tidak bisakah aku bertahan? Jika dia ingin membunuhku, dia pasti bisa membunuhku. Roh Kudus memikirkan kapal besar Ye Chen dan berkata, harta karun apa kapal besar itu, nak? Bisakah kita masih menahan serangan 7 atau 8 lapis Dewa Emas Abadi? Ye Chen berkata sambil tersenyum, sebenarnya, itu juga bagus, yaitu harta karun tingkat Raja Abadi tertinggi. Roh kecil itu langsung melebarkan matanya, dan binatang Tianxing juga melebarkan matanya. Melihat Ye Chen, dia tidak menyangka Ye Chen masih memiliki harta karun tingkat Raja Abadi tertinggi. Apakah kau serius? Roh kudus kecil itu menegaskan kembali. Ye Chen mengangguk dan berkata, untuk apa aku berbohong padamu? Kau penuh dengan harta karun. Kau adalah rumah harta karun manusia yang bergerak. Aku ingin membunuhmu dan mengambil semua hartamu. Siapa yang kutakuti? Roh Kudus berkata. Ye Chen berkata, kau bilang begitu, aku mencurahkan sedikit untuk melindungimu. Kalau Anda memberi saya sedikit, saya tidak akan mengalami kerugian yang besar. Ye Chen mengobrol dengan Roh Kudus dengan baik. Ia menyingkirkan tetua keluarga Chen. Tetua keluarga Chen mendengus dingin dan berkata, nak, beraninya kau mengabaikan keberadaan pamanku. Kau benar-benar ingin mati. Setelah mengatakan itu, para tetua keluarga Chen menghembuskan napas panjang dan membunuh Ye Chen. Ye Chen, tanpa berkata apa-apa, mengorbankan perahu di sisi lain, lalu memasang titik kecil Roh Kudus dan perilaku binatang. Setelah berdiri di atas perahu, Roh Kudus bersemangat dan bertanya, apa isi kabin ini? Roh Kudus sedikit memutar matanya dan ingin masuk ke kabin, tetapi ia terhalang di pintu. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin Ye Chen. Roh Kudus sedikit membuka mulutnya, berkata, aku tidak akan mencuri hartamu, jangan pelit. Aku tidak begitu mengenalmu. Bagaimana jika kau ikut? Ye Chen bercanda. Roh Kudus tidak memiliki cara yang baik, mata tuanku sangat tinggi, tidak semuanya bisa dilihat. Tepat ketika Roh Kudus masih kecil, para tetua keluarga Chen telah membombardir perahu di seberang dengan tinju mereka. Perahu itu tidak bergetar sama sekali. Batas luar menahan semua kekuatan Chen tua. Tubuh tetua Chen mundur dan wajahnya tampak terkejut. Wajah Chen Changtian juga menjadi muram. Dia tidak menyangka Ye Chen memiliki harta yang begitu kuat, yang dapat memblokir serangan darah Jinxian di lantai 8. Orang tua Chen tidak percaya Ye Chen dapat menghentikannya, jadi mereka sekali lagi mengeluarkan kekuatan yang kuat untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen hanya menatapnya dengan ejekan. Ketika dia melihat pemboman tua Chen di seberang perahu, orang tua Chen terbang keluar lagi. Kau tidak bisa membunuhku. Ye Chen berkata dengan suara dingin, tapi Chen Changtian, kecuali kau keluar dari keluarga Chen dan tidak keluar dari daratan Crab Myrtle, selama aku melihatmu di Jalan Senyo, kau akan mati. Tidak diragukan lagi, aku telah memberimu kesempatan untuk hidup. Jika kau tidak menghargainya, kau akan mati. Chen Changtian menggigit giginya dengan getir. Ia berkata, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan daratan Crab Myrtle hidup-hidup. Kau akan menunggu kemarahan keluarga Chen-ku.